Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Ilahi, kepada Allah, bahwa pada malam seperti ini, dikala orang banyak istirahat, leye-leye caranya wong Jawa, kita masih menyempatkan diri berkumpul untuk melakukan kajian, khususnya pendalaman tentang pemahaman kita terhadap kehidupan ini sebetulnya. Iya. Jadi saya lebih cenderung pada fenomena kehidupan, karena mau tidak mau inilah yang dinilai oleh Allah, inilah yang terekam. Bagaimana setiap insani itu menghadapi tantangan, dinamika, romantika kehidupan itu. Nah, kalau kita tidak mempunyai referensi yang kuat, itu laksana pohon, akarnya hanya berakar serabut, tidak punya akar tunjang ke dalam tanah. Jadi kena angin sedikit rubuh ya. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Maka agar supaya kokoh seperti akar yang menghujam ke dalam tanah, akar tunjangnya itu tadi, tidak ada lain kecuali kita melakukan daijing, langsung masuk dalam. Akar juga akan begitu, masuk ke dalam. Batu pun dilewatin ya, itu baru dia kokoh. Nah, biasanya manusia itu untuk masuk kayak begitu itu yang wegah, karena dianggapnya tidak ada manfaatnya. Memang kalau dari sistem perakaran, makannya itu kan hanya di atasnya saja, sekitar 15-20 cm, ke bawah itu boleh kata itu udah batu cadas, batu-batuan yang tidak ada makanannya lagi. Tapi itu penting untuk pegangan dia supaya dia tahan terhadap hempasan angin tadi. Nah, pendalaman kayak demikian ini tidak banyak disukai orang, karena satu, malam-malam waktunya tidur kok, waktunya otak lelah ya. Saya bisa membayangkan kalau kemudian kita setiap hari menaruh otak itu dalam istirahat ya. Makanya kalau malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Ilahi untuk berkumpul, walaupun skepnya kecil, saya senang, karena dengan begitu saya mudah untuk melakukan pendalaman. Nah, itu pada dasarnya bukan hanya pada Anda semua, tapi pada saya juga terjadi enrichment, pengkayaan dari Ilahi. Tuh, jadi feedbacknya ke sana. Selain saya ke sana, kembali kepada diri saya juga itu. Ya. Kita tidak usah mengejar-ngejar pahala lah ya. Itu sudah, itu urusannya Allah. Tapi yang jelas kita dikasih karunia kesehatan, kita dikasih karunia kesempatan, itu sudah mengalahkan harapan terhadap pahala. Karena pada saat seperti ini tidak semua orang tertarik, tidak semua orang mau. Kita masih dikasih semangat oleh Ilahi, itu sebuah karunia yang bukan main. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan pada rongga dada kita ini. Iya.
malam kajian seperti ini, pendalaman ini, saya lebih banyak merespon pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat untuk kita diskusikan. Karena selama ceramah-ceramah saya mungkin banyak juga yang kurang pas menurut persepsi Anda semua. Nah, saatnya ini dipertanyakan, boleh untuk dipendalaman. Quran itu sebetulnya bacaan untuk digali terus, bukan dimatikan. Dan begitu kita menggali setiap satu jengkal galian terhadap isi Al-Quran, maka pasti akan keluar informasi yang, ya, kalau hadisnya Nabi itu, barang siapa mendekat kepada saya satu jengkal, maka satu depa, kan begitu ya. Nah, itu pengertiannya bukan Tuhannya kemudian, bukan. Barang siapa menggali informasi wahyu satu jengkal, maka yang keluar satu depa. Satu depa, satu hasta. Satu hasta, satu depa, kan begitu. Barang siapa sambil berjalan, maka informasi itu akan cepat menggelontor sampai berlari. Nah, Anda bisa bayangkan kalau waktu kita digunakan untuk kayak demikian, itu tidak ada. Sehingga menghadapi kehidupan ini menjadi enak, enjoy. Menjadi dunia yang kelihatannya sempit ini jadi luas. Nah, itu pada malam hari ini saya akan mendengarkan pertanyaan untuk kita kaji bersama. Silahkan siapa yang mau bertanya. Jangan, kalau mau bertanya jangan nyuruh orang, langsung bertanya begitu. Silakan. Saya tampung dulu. Siapa mau bertanya? Bertanya langsung, jangan berpendapat. Pertanyaannya apa? Saya tulis. Ya. Minggu yang din bukan agama. Islam bukan agama. Din bukan agama, Islam bukan agama. Kan gitu Pak ya. Ya ini barangkali mungkin di antara kita masih ya perlu mendapatkan satu pencerahan Pak. Apa yang dimaksud dengan statement yang dilontarkan Pak Ika pada saat di Surabaya itu. Jadi Islam itu bukan agama. Ya, itu pertanyaannya dalam diskusi itu dipertanyakan, apakah Islam itu agama? Kan itu. Ya. Kalau nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu harus dipertanyakan. Itu menunjukkan bahwa orang itu berpikir. Ya. Harus agak beda dengan orang umum. Itu pertanyaan Pak Kadir. Ya, oke, nanti saya terangkan. Ada yang mau tanya apa lagi? Silakan. Ya, langsung. Apa yang dimaksud menggali kan? Ya, menggali dan mengunduh Pak, menggali dan mengunduh juga. Dilematis. Bagaimana cara agar anak didik kita itu berperilaku sesuai dengan ilmu yang kita berikan. Itu kalau toh itu saya inginkan, tapi saya kadang-kadang kesulitan untuk mengukurnya dalam evaluasi. Jadi bagaimana selanjutnya itu mengevaluasi bahwa mereka itu sudah berperilaku sesuai dengan ilmu yang kita berikan. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berbuat baik? Apa tujuan kita hidup ini? Bisa jawab. Ya. Atau kalau bisa lebih tajam lagi, kenapa kita harus jadi orang Muslim? Awakmu gak takok? Dong takok ae lho. Ya apa dodolan supaya lari. Serang ngono iki ngono mosok angel, mosok mikir ngene. Kan ayo takok. Mengenai suhud yang sebenarnya itu, Pak. Suhud yang sebenarnya. Nanti mau jadi sufi. Oke, saya mulai dari walaupun saya mungkin jawabannya tidak akan urut karena bisa mengisi satu dengan lain ya. Jadi tolong direkam, kalau sudah terjawab anggap itu sudah terpenuhi. Karena pada saat saya menguraikan itu bisa saja terjadi interaksi dengan pertanyaan yang lain. Nah, ini pertanyaan dari Pak Kadir, Saudara Anton ini sama.
Ya, relatif sama. Apakah Islam itu, karena saya stimulasi yang lalu itu, apakah Islam itu agama atau bukan, kan begitu ya. Nah, maka jawabannya itu saya kembalikan kepada Anda nanti, ya, dia termasuk agama atau tidak. Nah, ini harus pinter-pinter, harus pinter mengunduh. Nah, ini mengunduh kembali ya, namanya term, istilah. Istilah dulu, apa yang dinamakan agama itu apa, ya. Nah, kalau berdasarkan saintifik ini, keilmuan kan ya, ini keilmuan. Kalau kita lihat dari sisi istilah atau bahasa keilmuan, ilmu istilah, bahasa Sanskerta itu bahasa yang digunakan oleh orang India, ya, dan masih sekarang pun masih digunakan untuk agama Hindu. Itu gunakan bahasa Sanskerta, yang artinya kalau di dalam terminologi itu adalah tadi A itu berarti tidak, agama itu kacau balau ya. Jadi kalau lihat kayak begitu itu, maka pengertian agama dalam bahasa Sanskerta konotasinya adalah dengan beragama itu orang menjadi tentram hidupnya, tidak kacau balau ya. Nah, itu termnya begitu, tidak kacau balau, kan begitu. Yang jadi masalah adalah nih, apakah terminologi agama itu cocok untuk Islam? Perlu dipertajam ya. Maka tidak hanya berhenti kepada terminologi, istilah. Karena pada istilah itu ada bentuk operasional dari istilah itu. Mengerti ya maksud daripada operasional itu? Istilah kan dioperasikan ya. Tadi tidak kacau balau. Oleh diambil operasional daripada tidak kacau balau itu dalam bentuk ritus yang kemudian disebut sebagai ritus keagamaan. Nah, untuk tidak kacau balau itu, maka salah satu diantaranya mereka dalam sistem kependetaan. Bisa diikutin ini ya. Makanya dalam agama Hindu kan ada suatu status strata yang namanya sistem Brahma, kasta yang tertinggi ya, Brahma ya. Ya mereka lah. Itu akhirnya wujudnya ke sana, operasionalnya itu. Mereka lah kelompok karena mereka lah yang tentram, yang damai, yang bisa dijadikan memberikan suatu referensi untuk kehidupan masyarakatnya. Kenapa? Kasih dianggapnya berkomunikasi dengan Tuhannya. Karena mereka tidak memelukkan keduniaan. Karena mereka sudah hidupnya itu semata-mata antara untuk ilahi, mereka sudah tidak makanya lainnya mereka bertapa ya, mengisolir diri daripada keramaian. Kadang-kadang berlapar-lapar sampai kurus ya, bertapa dan sebagainya. Itu konotasi agama menurut agama. Bahasa sesungguhnya Sanskerta seperti itu. Nah, ini yang sering sekali diadopsi oleh orang-orang Islam yang ingin mendekati Allah itu dengan istilah zuhud tadi. Dia bersusah-susah, bertapa, enggak mau ya. Kemudian hanya zikir saja. Nah, pengertiannya oleh kelompok-kelompok tertentu yang untuk saya itu zuhud yang tidak benar. Nah, kenapa kayak demikian? Karena tidak mau, apalagi bangsa kita itu, kita dimulai dari agama Hindu kan. Ya, perilaku itu diadopsi sampai sekarang. Nah, nanti kita lihat apa Islam seperti itu. Sedangkan Rasul sendiri dekat dengan ilahi, dia tidak mengisolir diri. Dia harus nyantunin istri-istrinya, dia harus memimpin negara. Kan itu ya. Itu dari sisi agama. Nah, pengertiannya seperti itu. Kalau itu diterapkan agama itu kepada Islam tadi sesuai atau tidak? Anda sendiri yang harus menjawab.
Nah, kemudian ada agama itu diadopsi dari bahasa Latin. Latin itu sebuah bahasa, suatu bahasa yang ada di Italia, semenanjung Italia ya, yang sekarang mungkin sudah hilang juga ya. Digunakan mungkin untuk taksonomi tanaman ya, nama Latin itu. Homo sapiens itu nama Latin ya. Itu tadi Orisa sativa kan nama Latin. Menjadi taksonomi. Digunakan di situ untuk secara akademik, tapi dalam bahasa sehari-hari sudah tidak digunakan. Kita tahu bahasa Latin itu namanya di situ disebut yang dinamakan religio. Ya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Belanda sebagai bahasa Inggris religion, bahasa Belanda religi. Ya, diambil daripada religio. Nah, kalau itu diterjemahkan, religio itu pada dasarnya bisa berarti berkumpul bersama atau mengambil, menghitung atau mengamati, to observe. Itu pengertian religio. Kalau berkumpul bersama di dalam bentuk operasional, kalau itu agama, mungkin itu yang dinamakan ritual kan berjamaah. Nah, kemudian sekarang dikenal menjadi sistem religi, kan begitu ya di Indonesia kan. Nah, kemudian menjadi agama, kan begitu. Kita harus tahu, mau tidak mau, bahasa Latin itu berdekatan dengan budaya Yunani. Yang kita tahu mereka itu di Eropa itu menyembah dewa-dewa. Ya, Zeus, ya Hera itu, kemudian Apollo, kan begitu ya. Nah, sehingga konotasi religion itu adalah, kalau dilihat itu adalah penyembahan terhadap dewa-dewa itu kan, berkumpul untuk melakukan seperti itu. Ya, itu penyembahan. Nah, sekarang kalau itu diadopsi sama, itu artinya agama. Kemudian religion itu juga adalah agama. Terus Islam itu juga seperti itu. Kembali kepada Anda semua. Apa seperti itu? Nah, itu harus dipertanyakan. Nah, di dalam Islam itu sendiri, memang ini dalam bahasa Arab. Bukan itu, tapi disebut ad-din, kan begitu ya? Dinullah. Ini dinnya Allah, kan begitu ya? Itu. Apa itu sebetulnya? Dalam bahasa Arab sendiri, dalam ad-din, kalau tidak salah di dalam Quran itu hampir ada 93, saya lupa persis ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan istilah ad-din itu ya. Banyak sekali di situ. Itu, tapi konteksnya tidak satu saja, konteksnya macam-macam. Konteksnya itu bisa itu bayar utang, bisa itu penyembahan, bisa itu aturan, kan luas ya, macam-macam itu. Konteksnya banyak sekali. Ini kalau kita sendiri melihat di dalam lakum dinukum wal yadin itu ya, pada orang kafir itu ya, konteksnya apa itu? Dinnya kamu dengan din saya salah, berbeda. Jadi pengertiannya itu di situ adalah sistem nilai yang kamu pegang dengan sistem nilai yang saya tidak sama. Nah, sekarang kalau kemudian kita di dalam satu rumpun bahwa agama itu sama, berarti sama, padahal jelas sekali berbeda. Aku tidak akan mengikuti sistem nilai kamu, dan kamu juga jelas tidak akan mengikuti sistem nilai aku. Nah, itu pengertian itu. Tapi kalau kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga yang beberapa kali kita sebutkan itu ya. Iya, al-yawma akmaltu lakum dinukum
wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu tadi pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam. Di situ terjemahnya masih agama bagimu. Nah, apakah itu sesuai? Ini penafsiran nggak sesuai itu. Nah, tadi dengan kriteria itu apa sesuai itu? Karena ini menunjukkan dari firman itu menunjukkan bahwasanya agama yang dimaksud dengan din tadi itu di sini ini sudah sempurna. Sempurna itu dalam segala hal. Dalam segala persoalan hidup. Dengan kesempurnaan itu kamu gunakan itu sudah cukup untuk kamu hidup di atas muka bumi. Mau jadi apapun juga. Kamu jadi pedagang, gunakan itu konsep itu. Ini konsepsi artinya. Iya kan? Iya. Ini bukan penyembahan, tapi sebuah konsep. Konsep hidup artinya. Sebagai sebuah nikmat. Kamu mau jadi pejabat, kamu mau jadi seorang saintis, kamu mau jadi jenderal perang, kamu jadi prajurit. Itu silakan. Nah, dengan konsep ilahi itu sebetulnya sudah cukup. Tidak ada orang yang akan kelaparan, tidak ada orang yang teraniaya, tidak ada orang yang akan terpinggirkan. Asalkan menggunakan konsep itu tadi. Ini jaminan ilahi. Nah, apakah konsep yang kayak demikian ini kemudian akan disejajarkan dengan konsep istilah agama yang kemudian hanya damai, kemudian seperti tadi itu, kembalikan. Memang kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia disebutkan, saya pernah melihat itu adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan kepada manusia serta lingkungannya. Ini sebetulnya istilah ini lebih cenderung kepada adinnya. Iya, mengambil dari adinnya itu. Menguraikan daripada adinnya, daripada pada agamanya. Jadi kamus bahasa Indonesia ini tadi rupanya dia sedikit menggunakan konsep adin, ya. Tapi kalau konsep agama dalam yang saya terangkan tidak pas. terlalu luas. Iya. Dia seperti itu, ya. Jadi menurut konsepnya seperti itu. Lebih banyak kepada konsep sehingga kalau itu kemudian kita adopsi, boleh kan? Dengan kayak demikian itu kita membuat sebuah definisi. Saya mencoba membuat definisi yang dinamakan adin. Saya tidak agama, tapi saya katakan adin. Atau kalau mau menggunakan agama harus ini dulu. Adin itu adalah konsep hidup untuk manusia yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan dalam bentuk firman-Nya. Dalam bahasa kita itu ayat-ayat kauliyah, bukan ayat-ayat kauniyah. Dalam bentuk firman-Nya yang disampaikan para utusannya, baik nabi maupun rasul. Jadi ada perantara itu, ya, untuk digunakan dalam membangun peradaban manusia. Supaya kita menjadi bangsa atau masyarakat yang beradab agar sejahtera kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Itu definisi saya. Yang membuat definisi saya. Tuhan, manusia, konsep. Iya, masuk adalah konsep hidup untuk manusia. Nah, ya, dari Tuhannya melalui nabinya, kan begitu ya, untuk digunakan, iya, membangun peradaban masyarakat seisinya supaya mendapatkan kesejahteraan di dunia akhirat. Nah, sekarang boleh dioverlaykan
sekarang, yang istilah agama atau agama-agama lain itu tadi, bisa nggak mengejawantahkan itu tadi? Enggak sebenarnya Nah, kalau bisa itu ad-din. bisa diterima sebagai din. Sebagai iya. Satu contoh saja. Terpaksa mengatakan, bukan saya menyepelekan sebuah agama, tapi ini fakta. Agama Buddha. Sekarang masalahnya, dari sisi saya, itu adalah produk Manusia, olah pikir manusia. yang dinamakan filsafat, yang dihasilkan oleh seorang manusia yang namanya Siddhartha Gautama atas bahan pencerahan perenungannya, sehingga tercerahkan dia, sehingga keluarlah nilai-nilai yang begitu mulia, kan begitu ya. Nah itu masalahnya, Siddhartha itu utusan Tuhan, nabi atau bukan? Kita nggak tahu Pak itu ya. Dia harus tahu. Ya. Tapi kalau melihat anunya Harus tahu. harus tahu. Ada referensinya. Contoh lagi, sekarang di Indonesia kan ada 7 agama ya, yang diakui, 6 atau 7 itu yang masuk. Yang masuk yang terakhir itu Konghucu. Itu dengan PP Presiden tahun 2000 itu ya. Konghucu masuk menjadi agama. Nah sekarang itu Konghucu itu Dari Tuhan. Nah, kalau lihat daripada historisnya, dia bukan nabi. Akan tetapi dia seorang filosof yang melihat nilai-nilai yang amoral di dalam bangsanya itu. Ya. Nah, itu. Nah, apakah kemudian ini menjadi sebuah agama equal dengan Islam itu tadi, atau agama-agama lain tadi? Lain misalnya sekarang dengan Yahudi, jelas ada nabinya. Dengan Nasrani, Isa al-Masih, kan kelihatan itu. Baru dikarenakan ad-din. Nah, yang seperti tadi itu, makanya ahli-ahli teologi agama itu selalu mengklarifikasikan ada agama samawi dan agama budaya katanya. Yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan pada Hindu, Konghucu, ya itu agama budaya. Sejak kapan manusia bisa membuat agama? Kalau agama budaya kan produk daripada olah pikir, olah tingkat manusia. Nah, sejak kapan manusia bisa membuat agama? Karena di situ ada masalah perjemahan dan sebagainya. Mesti persepsinya salah kalau dia membuat agama. Salah satu di antaranya, dia bagaimana untuk membayangkan eksistensi Tuhan dan nutut. Karena otak ini sehebat-hebatnya apapun, dia tidak bisa mengunduh tentang eksistensi Tuhan. Karena bukan buatan Tuhan. Kalau Tuhan kemudian tersentuh, terunduh, berarti Tuhan terjebak dalam pikiran manusia. Dan sesuatu yang mustahil. Nah, di sini saja sudah menjadi satu masalah. Nah, saya membuat sebuah definisi itu tadi adalah sebuah konsep. Saya katakan konsep yang siap dioperasionalkan. Buka itu, Ton. Iya. Surat Al-Ankabut 29:51. 51. Ayatnya 51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, sedangkan dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Itu konsep bukan? Nah, sudah terjawab itu. Jadi dalam Al-Quran sudah begini. Apa nggak cukup kamu dengan menggunakan ad-din? Al-Quran ditundukkan untuk kehidupan kamu di atas muka bumi ini. Di dalamnya kamu coba kaji benar.
ada rahmat Tuhan, dan di sininya ada pelajaran. Itu konsepsi. Konsep itu harus diunduh, harus dijabarkan, makanya harus cerdik. Nah sekarang kalau dikembalikan lagi, apakah mau yang ada jaminan dari Allah seperti ini, konsep ilahi disejajarkan dengan konsep bikinan manusia? Coba, kalau lihat terminologi seperti tadi itu, agama itu, tidak ada bedanya agama langit dengan agama samawi kan? Agama samawi dengan agama bumi. Nggak ada bedanya. Padahal jelas berbeda dong. Coba direnungkan bener ini. Ya, apakah betul Islam itu agama? Berbeda agama. Kalau seperti itu dia masuk kotak. Iya. Padahal ini jaminannya dari Allah, dari aku memberikan. Nanti efeknya banyak sekali ke bawah itu. Pemahaman masyarakat seperti itu. Sudah terjebak oleh sebuah terminologi yang sebetulnya istilahnya begini. Kalau hujan deras, kalau Anda bawa cangkir untuk nadai hujan itu tadi, bisa tertadai nggak? Nggak cukup kan? Terlalu kecil kan? Agama seperti itu. Agama itu seperti cangkir ini, pengertian. Bisa digituin. Sedangkan dinullah itu grojokannya air hujan. Ini jaminannya dari Allah. Apa karena besarnya itu sehingga tidak ada terjemahan yang bisa diungkapkan gitu? Bukan tidak ada terjemahan. Bukan tidak ada terjemahan. Orang mensimplifikasi, menyederhanakan. Padahal itu harusnya di blow up. Blow up itu istilahnya. Diangkat betul sehingga dia sesuai dengan porsinya. Ini air hujan deras dari langit. Nggak bisa kamu tadai dengan istilah agama seperti ini. Kemudian penyembahan, ya. Kemudian hanya seperti itu. Walaupun memang di situ pun ada, tapi kan hanya kecil sekali. Mencerminkan keseluruhan. Tidak mencerminkan isi sesungguhnya daripada ad-din itu tadi. Konsep ilahi itu masih belum. Ya tadi kan sudah, ya konsep ilahi, tapi pengertiannya konsep ilahi untuk siapa? Karena konsep ilahi itu banyak. Konsep ilahi itu semua alam raya itu konsep ilahi. Tapi ini adalah konsep ilahi yang dilewatkan Nabi dalam bentuk firman-Nya. Kenapa saya keluarkan yang non firman, ayat-ayat kauliyah dan kauniyah itu tadi saya bedakan. Ya walaupun yang namanya kauniyah alam raya ini itu ayat-ayat Tuhan. Tapi itu pun siapapun bisa mengunduhnya. Tapi yang untuk memerlukan sebuah penerjemah ya. Lewat Nabi kan begitu dicontohkan. Lewat channelnya begitu. Karena ini omongannya Allah, firmannya ilahi. Perlu penerjemah, interpreter. Iya, seperti itu. Makanya untuk membangun peradaban manusia yang hidup ini tadi. Itu daripada sisi. Nah, kalau tadi religi pada dasarnya penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan tadi itu yang sifatnya hampir sama dengan pengertian agama tadi, juga menyembah Tuhan-Tuhan yang pada dasarnya politeisme, bertuhan banyak. Sedangkan dinullah itu monoteisme, bertuhan satu. Politeisme terjadi karena cara pandang manusia tadi ya Pak, bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Iya, karena mereka mengikuti pengertian budaya yang sudah membudaya agama yang sudah membudaya di dalam masyarakat. Padahal ini sesuatu terminologi yang baru yang harusnya disosialisasikan. Memang di dalam
adin, sehingga ada persembahan misalnya dalam ayat hampir sama yang 50, hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku. Itu hanya 1-2 ayat kan. Nah, itu kemudian dikenal sebagai sebuah sistem persembahan ya. Tapi apakah itu saja isi Quran? Kan tidak. Nah, kalau tadi yang dinamakan agama itu dalam bentuk ritual. Itu dari sisi terminologi ya. Saya dudukkan dulu supaya kita terbiasa. Bedanya antara pengertian religi yang konteksnya itu bahasa Sanskertanya agama, dalam bahasa Arab nggak ada itu. Ada juga itu agama-agama pagan. Itu cocok, itu sesuai. Yang tadi lakum dinukum walyadin itu pengertian agama paganisme, penyembahan. Iya itu, kamu menyembah togut, aku menyembah Allah, kan beda ya. Menyembah terhadap keberhalaan, apakah itu mau disejajarkan? Kan tidak mungkin, ya. Kemudian Pak Eka, kembali kepada terjemahan dan tafsir ya. Itu semuanya diartikan sebagai agama itu. Bagaimana itu menurut Pak Eka? Bagaimana? Ya pengertian agama karena ditafsirkan dalam bahasa Indonesia agama, karena begitu. Dalam bahasa Inggris bukan agama, religion. Itu pun juga tidak. Tidak ada istilah agama di sana, religion. Iya. Jadi tadi apa dari Sanskerta tadi? Bukan introduksi, adopsi. Mengadopsi. Mengadopsi terminologi yang sudah membudaya di dalam masyarakat. Itu tadi kan agama Hindu lebih dulu ya daripada Islam, bahasa Latin juga lebih dulu, kan begitu. Masalahnya sekarang itu bahasa Arab itu justru diproduk oleh Quran, diperkaya oleh Quran. Iya, itu masalahnya, bedanya di situ. Jadi kalau ada pertanyaan bahasa Arabnya gimana? Nggak ada. Loh, saya beritahu, bangsa Arab itu nggak beradab. Iya. Itu sebabnya apa ya? Lah iya, bagaimana bisa beradab dari tenda-tenda? Di mana sih sekarang tuh di Saudi Arabia itu loh? Di mana sih peradabannya itu? Saya ingin tahu. Bahasa Tarzan ya. Iya, sudah pasti. Ya. Peradaban yang paling tinggi itu sastra dalam bentuk puisi-puisi, pemujaan, itu yang sudah dijadikan sebagai sumber kebenaran pada saat sebelum Islam turun. Betul-betul tidak ada, tidak punya sejarah mereka. Sementara di selatan, di utara sudah membangun istana-istana, mereka tidak ada di kemah-kemah. Coba bayangkan. Jadi kalau ditanya apa istilahnya, nggak ada istilah. Begitu Islam turun dengan bahasa firman Tuhan itu terjadi perkembangan peradaban sastra, seni, ilmu pengetahuan bukan main itu. Nah, sekarang nanti apalagi ini lebih mengerikan lagi, bisa diikutin tadi. Pak Ika kan menyatakan bahasanya bangsa Arab itu tidak punya peradaban, tapi paling tidak juga masih punya ya sedikit budaya walaupun sangat minim ya. Itu pun kan juga karunia Allah, Pak. Apa maksud Allah itu menurunkan Islam itu di Arab yang tidak sebentar Pak Kadir, jangan lompat dulu. Pertanyaannya nanti saya belum. Bukan saya tidak bisa menjawab, insya Allah saya terjawab ya. Tapi masalahnya tadi kan banyak yang bertanya ya. Saya mencoba dari satu topik itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kan begitu ya. Makanya saya menengok yang lain ini. Tapi yang perlu dipahami dulu itu Pak Kadir. Teman-teman memahami sehingga pada saat Anda nanti menerangkan kepada orang lain dan sebagainya itu sudah di dalam sebuah konsepsi yang benar. Ini dalam mimbar akademik. Penggayaan supaya kita itu terjadi terminologi yang benar begitu. Makanya saya pertanyakan, apakah Islam itu agama? Kembali kepada Anda.
Kalau pada agama, apakah kemudian equal dengan yang lain itu? Sejajar seperti yang lain. Sama kalau begitu dengan Konghucu. Sama dengan Hindu, yang jelas-jelas mereka adalah politeisme, sedangkan Islam itu monoteisme. Nggak bisa, kepercayaannya berbeda, anunya berbeda. Ya kalau begitu bukan di dalam satu kelas. Nah, tadi ada pertanyaan, apa yang dinamakan maksud menggali? Seperti ini namanya menggali. Pertanyaan Pak Budi itu, apa penggaliannya? Seperti ini. Kita jangan puas dengan sesuatu yang ada begitu saja, tapi harus penggayaan lebih jauh lagi. Supaya apa? Tadi pertanyaannya tadi itu supaya mantap imannya dan sebagainya. Karena pada dasarnya seperti itu. Itu daripada term ya, istilah ya, terminologi ya. Ya. Belum lagi kalau dilihat daripada tadi kan konsepsi kan, konsep ilahi. Islam itu apa konsep ilahi itu? Karena harus dipertanyakan. Saya sudah nulis buku dulu ya, 12 prinsip utama. 12 prinsip Islam. Ya, itu sudah lama. Tahun 2010 ya. 12 prinsip sudah lama kita dari awal kajian-kajian sudah menyampaikan. Ya. Kalau saya dan sifatnya operasional semua. Konsepsi yang bisa dioperasikan, tapi semuanya dari Allah. Misalnya sistem akidah atau sistem kepercayaan itu bersentuhan mungkin dengan agama lain. Ya, akidah. Tadi ada monoteisme, ada politeisme. Iya kan? Itu. Kemudian sistem perabatan ubudiyah. Ya, itu juga masih bersentuhan. Mereka cara ibadahnya berbeda dengan kita. Nah, itu kan. Nah, tadi lakum dinukum wal yadin itu dalam dua konsep ini. Muamalah. Nah, ini mulai dipertanyakan pada agama-agama lain. Dalam Islam detail. Muamalah ini adalah pengaturan sistem sosial. Mulai dari yang mikro berkeluarga sampai kepada masalah-masalah yang makro. Waris, jual beli, ya. Perdagangan dan sebagainya. Pertanyakan sekarang untuk agama-agama lain. Apa di Hindu ada? Di Buddha ada? Di Konghucu ada? Di dalam Islam jelas, waris jelas. Di Nasrani ada? Nah, belum lagi menggunakan prinsip keempat, akal intelektual. Islam sangat menganjurkan. Afala taqilun? Afala tadzakkarun? Iya, dalam agama lain tidak jalan. Dogma. Malah pecahnya Katolik menjadi Protestan itu karena benturan intelektual. Di dalam Islam enggak, ditantang itu silakan. Makanya saya bilang baca, dianukan Al-Quran ini, jangan didogmain. Kenapa saya marah kok Al-Quran itu dibacakan pada orang mati, itu saya marah betul. Dikritisi ya Pak. Jadi ini digali supaya mendapatkan tadi kan di dalamnya kamu akan mendapatkan rahmat Ya. dan yang kedua tadi pelajaran kan. Ya. Itu. Pelajaran dan rahmat. Akal. Yang kelima, akhlak, sistem nilai. Mungkin ada pada agama lain sistem nilai, jangan kamu di Nasrani misalnya pukul pipi kanan kasihkan pipi kiri, itu sistem nilai ya. Nah, kalau dibandingkan dengan sistem nilai di dalam Islam, insya Allah terjadi pengkayaan. Karena apa? Karena sistem sosialnya sudah lebih dinamis, lebih kompleks. Pasti sistem nilainya lebih kompleks. Silaturahim, perhubungan, ya satu sama lain, saling agar supaya saling mengenal dengan itu. Belum lagi sistem taharohnya, pembersihan yang jasmani rohani,
Itu semua konsep-konsep kenapa kita disuruh berwudu, kenapa kita disuruh cawi, maaf. Ya. Hanya buang hajat kecil saja kita disuruh cawi kan? Nggak ada air sampai tayamum. Bukan main itu. Kenapa kita disuruh sikatan dan sebagainya? Ya, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya setiap sholat saya suruh sikatan. Coba bayangkan itu. Rasul sampai kayak begitu. Ngapain tadi? Untuk apa diturunkan agama sampai mengatur kayak demikian itu? Untuk kalian supaya sejahtera. Bersih jasmani rohaninya. Ya. Itu pembersihan jasmani, pembersihan rohani lebih lagi. Ya. Dakwah menyampaikan misi kebenaran ini dari Allah konsepnya itu. Jangan kamu sendiri dong yang menikmatin. Bagaimana dengan yang lain? Ya. Didakwahkan. Kita punya kurnia sendiri, disuruh didakwahkan orang lain untuk mendapatkan bagian, kan begitu. Sebetulnya dakwah itu membuat sistem bermasyarakat, itu sistem pemerintahan. Itu yang ditanyakan, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana mengatur negara, siapa yang punya hak menjadi pemimpin. Itu detail sekali di dalam Islam. Perjuangan, namanya jihad. Jihad itu kan berjuang, kita tidak boleh leha-leha. Agar supaya, makanya saya katakan seperti yang dilakukan Ahok itu. Dari itu sebetulnya untuk saya dari sisi Islam itu jihad itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sesungguhnya itu yang belum tentu dilakukan oleh ketua-ketua partai Islam ya. Nggak punya keberanian. Nah, belum lagi konsisten, keberlanjutan terus. Baru setelah semua itu tadi dia lakukan, bertawakal. Tawakal itu artinya itu dia sudah usaha dengan sistem Tuhan tadi, akan kembalikan kepada ilahi. Inilah yang bisa aku perbuat seperti ini. Sehingga dia tidak ada penyesalan dan dia tidak ada kekecewaan. Kalau sinan tidak tercapai, itu sudah urusannya Allah. Tapi dia sudah ikhtiar. Loh, ini sebuah nilai yang bukan main. Prinsip-prinsip itu. Sekarang kalau saya jabarkan kayak demikian, berjilid-jilid kan itu tadi. Dan itu membangun sebuah sistem sosial. Apakah mau disejarkan seperti ini tadi dengan agama-agama yang lain tadi, kotak itu? Coba dipikirkan itu. Ini namanya pendalaman Pak Budi. Menggali karena tidak tampak itu ya. Memang tidak tampak. Tadi Pak Ika gali terus. Saya sido. Lebih tidak redo lagi pada saat saya lihat daripada aspek sosial budaya.